Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu sehat, dilimpahkan rezeki, dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita mulai cerita inspiratif hari ini, yuk kita ramaikan kolom komentar dengan menuliskan sholawat Nabi. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kisah yang akan kita bahas hari ini adalah tentang seorang visioner yang mengubah dunia dari sebuah garasi sempit. Ya, kita akan menyelami perjalanan hidup Steve Jobs, sang pendiri Apple. Kisah ini bukan cuma tentang teknologi, tapi tentang semangat pantang menyerah, keyakinan pada ide gila, dan kekuatan persahabatan. Semua berawal dari sebuah garasi sederhana di Los Altos, California. Disinilah, pada tahun 1976, dua orang sahabat, Steve Jobs yang penuh karisma dan Steve Wozniak yang jenius dalam teknis, memulai sebuah mimpi. Mereka tidak punya modal besar, tidak punya kantor megah. Yang mereka punya hanyalah semangat dan keyakinan bahwa komputer bisa menjadi perangkat personal yang ramah bagi semua orang. Sebuah ide yang pada saat itu dianggap mustahil oleh banyak pihak. Di garasi inilah lahir komputer pertama mereka, Apple I. Sebuah papan sirkuit sederhana yang dirakit dengan tangan. Jobs, dengan kemampuan marketing alaminya, berhasil menjual 50 unit pertama ke sebuah toko komputer lokal. Ini adalah langkah kecil, tapi menjadi fondasi dari sebuah revolusi besar. Dari penjualan inilah, mereka mendapatkan modal untuk mengembangkan proyek berikutnya yang jauh lebih ambisius. Kemudian, lahirlah Apple II. Inilah produk yang benar-benar melambungkan nama Apple. Berbeda dengan Apple I. Apple kedua adalah komputer lengkap dengan casing plastik yang elegan, keyboard, dan kemampuan menampilkan grafis berwarna. Ini adalah komputer personal pertama yang ramah pengguna dan sukses secara komersial. Kesuksesan Apple kedua mengubah Apple dari sekadar proyek garasi menjadi sebuah perusahaan bernilai jutaan dolar. Mereka pindah dari garasi ke kantor sungguhan, merekrut banyak karyawan, dan nama Steve Jobs mulai dikenal di seluruh dunia sebagai wajah dari revolusi komputer personal. Namun, perjalanan tidak selamanya mulus. Seiring pertumbuhan perusahaan, konflik internal pun mulai muncul. Visi Jobs yang keras kepala dan terkadang sulit dipahami seringkali berbenturan dengan dewan direksi. Puncaknya, pada tahun 1985, sebuah ironi terjadi. Steve Jobs, orang yang mendirikan Apple, justru dipecat dari perusahaannya sendiri. Bisa bayangkan rasanya membangun sesuatu dari nol, mencurahkan seluruh jiwa dan raga, lalu disingkirkan begitu saja. Bagi banyak orang, ini mungkin akhir dari segalanya. Tapi tidak. Bagi Steve Jobs, masa-masa di luar Apple justru menjadi periode paling kreatif dalam hidupnya. Ia tidak menyerah. Ia mendirikan Next, sebuah perusahaan komputer yang fokus pada workstation canggih untuk pasar pendidikan dan bisnis. Meskipun Next tidak sesukses Apple secara komersial, teknologi yang dikembangkannya sangat revolusioner, terutama sistem operasinya. Next Step. Tidak hanya itu, Jobs juga melihat potensi di sebuah perusahaan grafis kecil yang dibelinya dari George Lucas. Perusahaan itu bernama Pixar. Ya, Pixar yang kita kenal sekarang. Di bawah kepemimpinan Jobs, Pixar bertransformasi dari perusahaan hardware grafis menjadi studio animasi revolusioner yang melahirkan film legendaris pertama, Toy Story. Jobs membuktikan bahwa visinya tidak terbatas pada komputer saja, tapi juga pada dunia hiburan dan storytelling. Sementara itu, Apple, perusahaan yang ditinggalkannya, justru sedang terseok-seok. Tanpa visi yang kuat dari Jobs, Apple kehilangan arah. Produknya dianggap tidak inovatif, dan perusahaan berada di ambang kebangkrutan. Dalam situasi genting inilah, Apple membuat keputusan drastis. Mereka mengakuisisi Next bukan hanya untuk teknologinya, tapi untuk membawa kembali sang visioner, Steve Jobs. Pada tahun 1997, Jobs kembali ke Apple. Ia kembali ke rumah yang pernah mengusirnya. Kepulangannya menandai era kebangkitan terbesar dalam sejarah
korporasi modern. Jobs merombak total lini produk Apple. Ia menghentikan puluhan produk yang tidak fokus dan meluncurkan kampanye ikonik Think Different. Pesannya jelas. Apple kembali menjadi brand bagi para pemimpi, pemberontak, dan orang-orang kreatif yang ingin mengubah dunia. Lalu, dimulailah rentetan inovasi yang mengubah hidup kita semua. Dimulai dengan iMac pada tahun 1998, sebuah komputer all-in-one dengan desain transparan berwarna-warni yang memukau dunia dan menyelamatkan Apple dari kebangkrutan. iMac membuktikan bahwa desain bukan hanya soal penampilan, tapi juga soal bagaimana sebuah produk terasa dan berfungsi. Kemudian, pada tahun 2001, Jobs memperkenalkan iPod, sebuah perangkat kecil yang mampu menampung 1000 lagu di kantongmu. Dipadukan dengan iTunes Store, iPod tidak hanya mengubah cara kita mendengarkan musik, tapi juga merevolusi seluruh industri musik. Apple tidak lagi hanya sekadar perusahaan komputer, tapi menjadi pemain utama di dunia hiburan digital. Puncaknya terjadi pada tahun ke-2007. Di atas panggung, Jobs memperkenalkan sebuah produk yang ia sebut sebagai 3 perangkat revolusioner dalam satu, sebuah iPod dengan layar sentuh, sebuah telepon genggam, dan sebuah perangkat komunikasi internet. Dunia mengenalnya sebagai iPhone. iPhone benar-benar mengubah segalanya. Ia melahirkan industri aplikasi, mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, bermain, dan hidup. Dari iPhone, lahirlah iPad yang menciptakan kategori produk baru, yaitu tablet. Dari garasi kecil, Steve Jobs membangun kerajaan teknologi terbesar di dunia. Perjalanannya mengajarkan kita banyak hal. Pertama, kekuatan keyakinan. Percayalah pada idemu, bahkan ketika seluruh dunia mengatakan itu mustahil. Kedua, jangan pernah takut gagal. Kegagalan dipecat dari Apple justru menjadi bahan bakar bagi kesuksesan terbesarnya di Next dan Pixar. Kegagalan adalah batu loncatan, bukan batu sandungan. Ketiga, fokus pada kesederhanaan dan kualitas. Filosofi Jobs adalah menciptakan produk yang tidak hanya canggih, tapi juga indah, intuitif, dan mudah digunakan. Ia terobsesi dengan detail, dari bentuk sekrup hingga pengalaman membuka kotak produk. Keempat, pentingnya sebuah tim yang solid. Meskipun Jobs adalah wajah Apple, ia selalu dikelilingi oleh orang-orang hebat, seperti Steve Wozniak, Jony Ive, dan Tim Cook. Kisah Steve Jobs adalah bukti nyata bahwa satu orang dengan visi yang kuat bisa mengubah dunia. Ia mengingatkan kita untuk selalu stay hungry, stay foolish, tetaplah lapar akan ilmu dan impian, dan tetaplah merasa bodoh untuk terus belajar hal-hal baru. Jangan pernah puas, teruslah berinovasi, dan beranilah untuk berpikir berbeda. Semoga kisah inspiratif dari garasi di Los Altos ini bisa menyemangati kita semua untuk mengejar mimpi kita masing-masing. Tidak peduli seberapa kecil kita memulainya, seberapa sempit garasi kita saat ini. Dengan keyakinan, kerja keras, dan visi yang jelas, kita semua punya potensi untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.